Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Ya rabbal alamin. Didoakan mudah-mudahan Allah sentiasa melindungi kita, menjaga, memelihara keimanan dan agama kita. Diberinya kita kekuatan untuk terus istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Diberikan kita perasaan takut dan gerun untuk menderhakainya. Dilimpahkan dalam hati kita rasa gembira, rasa bahagia dengan mentaati segala suruhannya. Sehingga kita tiba masa untuk kita berjumpa, bertemu, menghadapnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi hari ini insyaAllah kita akan teruskan siri kajian kita Tafakkur Ulul Albab. Sebagaimana yang selalu kita diingatkan bahawa salah satu daripada tujuan kajian kita terhadap ayat-ayat kauniyah khasnya paling tidak ada dua. Saya ulangi sekali. Objektif daripada kajian kita ini paling kurang ada dua. Yang pertamanya, agar kita dapat memahami, mengerti, seterusnya dapat merasakan betapa agung dan betapa besar, betapa dahsyat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia perlihatkan kepada kita hamba-Nya melalui alam ciptaannya.
Bila seseorang telah memahami, meyakini, dan seterusnya merasakan dalam setiap saatnya akan kebesaran Allah melalui ciptaannya, apapun yang dia lihat oleh matanya, suara apapun yang didengar oleh telinganya, benda apapun yang dipegang oleh tangannya, makanan apapun yang dirasa oleh lidahnya, kita akan dapat melihat dan merasakan betapa jalalnya Allah. Agung, dahsyat. Betapa kamalnya Allah. Sempurna. Tidak ada cacat celah. Perbuatannya, sifatnya. Dan betapa jamalnya Allah. Indah, cantik. Hatta ketika Allah menciptakan bencana pun terasa dalam diri kita. Mata hati kita dapat melihat jamal, kecantikan, jalal, keagungan, dan kamal, kesempurnaan Allah. Bila seseorang sudah mencapai darjah seperti itu, insya-Allah mudah untuk tunduk, mudah untuk patuh, takut untuk menderhakainya. Tak berani nak kata tidak di hadapannya. Kalau dalam bahasa manusia mungkin nak angkat muka pun tak berani. Ini matlamat pertama. Objektif yang kedua, dengan mengkaji dan merenungkan ayat-ayat kauniyah, agar kita dapat melihat, mengerti, meyakini, seterusnya mengakui dan merasakan betapa besar dan sempurnanya anugerah dan nikmat Allah kepada kita. Bila Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu hendak menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sudahkah kita merasakan, mengakui kelemahan diri kita untuk menghitung nikmat Allah karena banyaknya? Untuk menilai nikmat Allah kerana agungnya. Jika itu telah kita rasakan, bagaimana mungkin kita mampu mensyukurinya? Jika menghitung nikmat Allah pun kita tak berupaya, bagaimana pula kita merasa mampu mensyukurinya? Subhanallah. Sehingga orang yang merasa tidak mampu menghitung nikmat Allah, pasti dia sentiasa merasa belum mampu dan tidak mampu mensyukuri kesemuanya. Dan orang yang merasa belum mampu mensyukuri semua nikmat Allah, merasa syukurnya masih sangat-sangat kurang, ia akan menjadi orang yang sangat tawadhu. Orang yang sentiasa merasa kurang syukurnya. Ingat, Rasulullah itu orang yang paling baik di sisi Allah. Paling dekat, paling mengerti tentang Allah.
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sahibu Syafa'atil Uzma, orang pertama diizin masuk syurga. Sungguh pun makom baginda seperti itu. Pernah masih hidupnya, malam hari orang lain tidur. Istri baginda pun tidur. Ya, karena malam hari. Baginda malah bangun, sholat malam. Bukan sekejap, tapi sangat lama. Berdiri lama. Sehingga tumitnya bengkak. Ya, karena lama berdiri, pastilah darah kumpul di bawah, kesan daripada graviti bumi. Istri baginda, Aisyah Ummul Mukminin, rasa pelik, aneh, melihat ibadah Rasulullah. Karena Aisyah radhiyallahu anha merasa pelik dan aneh, akhirnya bertanya, "Ya Rasulullah, lima kalafta hadza? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Ya Rasul, kenapa engkau lakukan semua ini? Sholat sunat, hingga bengkak kakimu, kenapa? Bukankah Allah telah ampunkan dosa-dosamu? Itu pun jika ada. Dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Lalu untuk apa ibadah seperti itu? Kalau bahasa kita mungkin, kenapa engkau lakukan ibadah begitu, bersungguh-sungguh? Jika engkau takut neraka, engkau ini dah bebas dari neraka. Jika engkau inginkan surga, engkau ini ada jaminan masuk surga. Jika engkau ingin memohon ampun daripada dosa, dosamu telah diampun. Lalu buat apa susah payah? Apa jawab Nabi? Ya Aisyah, afala akuna abdan syakura. Bahasa mudah, Aisyah, salah ke aku ingin menjadi hamba Allah yang bersyukur? Salahkah diriku masih merasa kurang mensyukuri nikmat Allah? Kamu tahu tak? Aku melihat dan merasakan nikmat Allah kepada diriku ini terlalu banyak. Dan sangat banyak dan besar-besar belaka. Sehingga aku tak mampu nak menghitungnya. Jika menghitungnya pun tak mampu, apalagi mensyukuri. Bagaimana aku mendakwa bahwa aku telah menjadi orang yang sempurna dalam syukur. Masya Allah. Jika Nabi pun masih merasa belum mampu mensyukuri dengan sempurna, lalu siapa kita? Bagaimana untuk menimbulkan rasa, perasaan, pengakuan yang jujur bahwa kita ini belum mensyukuri, belum syukur, sempurna, belum syukur. Kita kena nampak nikmat Allah yang banyak, yang besar. Dan nikmat itu Allah perlihatkan pada kita melalui alam ciptaannya. Terciptanya alam semesta dan isinya. Bukankah itu bukti kamalu kudratillah, kesempurnaan kudrat Allah. Sekaligus dengan terciptanya alam dan isinya, menunjukkan kamalu ni'matillah, kesempurnaan nikmat Allah. Dua inilah maklumat, tujuan, objektif yang kita nak capai, nak dapatkan. Walaupun mungkin sedikit, setiap ayat yang kita pelajarkan menyentuh hati kita. Tapi Allah memberi jaminan, waladina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh, terus bersungguh-sungguh, berjalan di atas jalan kami, ingin memahami firman kami,
ingin mendapatkan tambahan ilmu kami, syaratnya bersungguh-sungguh, lanahdiyanahum subulana. Pasti kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Allah tak kata jalan kami, jalan-jalan kami, subul. Masya Allah. Itu matlamatnya aja mas sekalian. Untuk meyakini, merasakan, mengakui betapa sempurnanya kudrat Allah dan mengakui, yang meyakini, merasakan betapa besar, agung nikmat Allah. Sengaja saya ulangi supaya kita ingat, oh ini tujuan kita. Ini tujuan, ini objektif kajian kita tentang tafakur ulul albab. Itulah. Satu di antara yang terpenting bagi saya. Nyawa sekalian, kita akan teruskan penjelasan tentang ayat yang ke-19. Coba lihat bukunya. Ayat 19, buka surat 21. Nah, yang ada buku, lihat. Dan tolong dicatat yang perlu tidak dicatat. Yakni firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan itu. Ya. Surah Furqan ayat 61 dan 62 yang telah kita mulakan penjelasannya sebagiannya 2 siri sebelumnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Pada 2 siri lepas kita telah bicarakan tentang makna tabaraka, makna sama dan buruj yang Allah ciptakan padanya. Itu kan 2 poin itu. Sekarang saya ingin sampaikan poin yang ketiga dalam ayat ini. Ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Siraj wa qamaran munira. Siraj itu makna asalnya pelita, lampu yang menerangi. Qamar munira dan bulan yang memberikan nur. Ini menarik karena ini adalah ada tanda kuasa Allah sekaligus sebagian nikmat Allah yang sangat besar makna dan manfaatnya bagi kita. Jemaah sekalian, secara umum, benda-benda langit yang kita lihat dari bumi, yang gemerlapan di segala penjuru langit, secara umumnya lah, ada 2. Satu benda langit yang disebut siraj, yang mengeluarkan dia, yang memancarkan dia. Satu benda langit yang disebut qamar, yang hanya memancarkan nur. Bahasa mudah, benda-benda langit yang bertaburan di angkasa lepas yang tak terkira jumlahnya itu, karena bertriliun jumlahnya, secara terbagi 2. Satu, ada yang menjadi siraj, dia mempunyai macam lampu, ia menjadi sumber cahaya. Dia menjadi sumber cahaya dan cahayanya dipancarkan ke segala arah. Yang satu, dia hanya memantulkan cahaya yang dia terima dari sumber cahaya yang lain. Contoh yang mudah bagi kita,
Siraj adalah matahari. Karena matahari ada sumber cahaya sendiri, ia mengeluarkan cahaya sendiri dan ia pancarkan ke segala arah. Sementara bulan umpamanya, atau marikh umpamanya, ya kita panggil planet lah. Walaupun nampak bercahaya, kita lihat daripada bumi, tapi cahaya itu hanya pantulan yang ia terima daripada sumber cahaya. Nah, cahaya yang kita dapat daripada benda yang hanya pantulan, Quran sebut nur, sementara cahaya yang datang daripada sumbernya, dari diri benda itu sendiri, namanya dia. Dan cahaya yang keluar dari dia itu disebut Samsun, Najmun dalam ayat yang lain. Ini bermakna dari segi ayat kauniyah, rahasia kauniyah, Allah memberitahu kita, walaupun pada siang hari kamu mengalami cuaca yang terang benderang karena ada matahari, malam hari bulan purnama pun terang juga karena ada bulan, tapi beza. Penerang yang menerangi kamu siang hari itu datang daripada sumbernya, namanya dia. Yang menerangi kamu pada malam hari itu hanya pantulan, dipantulkan oleh benda itu, dalam arti kita seperti mana? Bulan, namanya nur. Sebab itulah nur tidak terasa panas, tidak ada habanya, sementara dia panas. Dia tuh panas. Ibarat kita lampu dan kita dekat dengan lampu. Wah, panasnya. Itu lampu tuh. Api menyala, dekat, panas. Terang, iya. Panas, iya. Tapi kalaulah sinar lampu tadi kemudian terkena adalah dinding, terkenalah cermin, lalu betul pada kita, ya tak panas lah. Sebab itu hanya nur. Ini rahsia kauniyah. Dan Allah telah memberitahu hakikat ini kepada kita, hasil umat Islam, 1400 tahun lebih yang lalu. Pada masa turunnya Al-Quran, orang pasti hanya berfikir, ya semua sama je lah. Sama ada cahaya yang datang dari bulan ke atau daripada matahari, sama aja, tak ada bezanya. Tapi Quran kata, oh tidak. Itu rahsia kauniyah. Rahsia kauniyah. Dan ini pun nikmat yang tak terkira. Tak terbayang manfaatnya bagi kita. Tak terbayang. Yang kedua, jamaah sekalian, dan ini menariknya kalimat dia dan nur ini, dia digunakan untuk matahari atau bintang, benda langit yang ada kerajaan sendiri. Nur adalah digunakan untuk sekarang untuk pantulan, cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut. Contohnya dalam surah Yunus, kita kaitkan dengan syariat Allah ayat ini. Dalam surah Yunus, ayat yang kelima, jamaah rujuk surah Yunus ayat yang kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiyaa'a wal qamara nura. Dialah Allah zat yang telah menjadikan asy-syamsa matahari dia. Tengok. Sinar yang datang daripada matahari disebut dia. Karena matahari itu sumber cahaya, sumber sinar. Wal qamara, dan Allah jadikan bulan nur. Adapun cahaya, sinar yang dari bulan namanya nur. Ada beza. Dia dan ini nur. Ya. Sehingga dalam penggunaannya, dalam Al-Quran, cahaya yang hanya dipantulkan namanya nur.
Manakala cahaya matahari, karena ia pancar daripada dirinya sendiri, sebut dia. Dalam bahasa kita, mungkin kedua-duanya, ya, cahaya lah. Cahaya matahari, cahaya bulan. Tapi bagaimana mungkin dua kalimat yang berbeza jika kita fahami dengan makna yang sama? Tak mungkin. Kalimat yang berbeza, pastilah pengertiannya pun berbeza. Yang sekalian, sekalipun kalimah nur dan kalimah dia merupakan perkataan yang mungkin secara umum dianggap sinonim, macam tak ada perbezaan. Namun di dalam Al-Quran ada isyarat yang menunjukkan perbezaan antara cahaya bulan dan cahaya matahari, atau antara dia dan nur. Ya, contohnya untuk matahari siros tadi ya. Baik, sekarang kita lihat. Bila kita kaitkan dengan wahyu Allah. Coba jamaah buka surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya ayat 48. Coba lihat. Ini menarik nih. Surah Al-Anbiya ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. Walaqad, dan demi sesungguhnya, ataina, kami telah berikan Musa kepada Musa, wa Harun dan Harun. Apa yang Allah berikan pada Musa? Al-Furqan. Furqan. Ini sifat bagi Taurat. Ya, kitab yang Allah berikan pada Musa kan Taurat. Taurat itu sifatnya Furqan. Furqan menjadi sifat bagi semua kitab-kitab samawi. Taurat itu Furqan, Injil itu Furqan, Al-Quran pun Furqan juga. Pembeza. Mana yang hak, mana yang batil. Mana lurus, mana bengkok. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Mana amalan yang perlu dilakukan, mana perbuatan yang ditinggalkan. Furqan. Wadiya'a. Taurat yang Allah berikan pada Musa, Allah kata dia. Wa dzikra, dan betul mutakin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita rasa jamaah sekalian, rasa ingin tahu nih. Kenapa Taurat yang Allah berikan kepada Musa itu Allah beri sifat dia. Tadi sudah kita tahu jamaah sekalian, dia itu panas. Satu di antara bezanya dia dan nur, dia itu cahaya yang ada habu, panas. Matahari. Nur itu cahaya yang tak panas. Ada mufasir memahami seperti itu. Walaupun ada tadi yang kedua tadi. Dia cahaya yang keluar daripada benda itu sendiri, serta nur hanya menurunkan. Baik, saya ulangi. Taurat Allah beri sifat sebagai dia. Okey. Sementara Al-Quran, mari kita lihat Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 157. Tolong lihat ya. Al-A'raf 157.
Ayatnya agak panjang. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yakni orang-orang yang mengikuti seorang rasul yang ummi. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Seorang nabi yang mereka dapati sifat-sifat ciri-cirinya termaktub di sisi mereka dalam kitab Taurat ada, cerita tentang Muhammad, dalam Injil ada. Tugas Nabi terakhir ini, Nabi yang ummi ini, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar, satu. Tugas kedua, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Menghalalkan bagi mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang kotor, keji. Yang ketiga, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Yakni membebaskan, meletakkan, mengangkat bebanan yang berat daripada mereka. Belenggu-belenggu yang ada di atas mereka. Maknanya meringankan yang berat-berat. Berat. Ini dahulu tak boleh, sangat berat. Nabi terakhir datang, sekarang bolehlah. Ini peraturan yang dulu ini, membuat kamu stres. Berat belaka, hukumannya berat sekali. Nabi terakhir datang, yang ini hukumannya jadi ringan. Itu meringankan bebanan. Dan sepatutnya kalau orang Yahudi dan orang Nasrani kena berterima kasih dengan Tuhan Muhammad. Karena banyak peraturan-peraturan yang dalam kitab mereka sangat memberatkan. Dengan turunnya Al-Quran, hukuman yang berat itu diringankan. Dikurangi. Ini tugas Nabi ada 3 dia. Amar ma'ruf nahi munkar. Menghalalkan yang halal dan haram yang tak baik. Yang ketiga, meringankan bebanan. Sebab itu Islam adalah mudah. Ad-dinu yusrun. Hukumannya pun ringan. Orang dahulu bila buat salah dalam kitab Taurat, tengok. Bila berdosa saja, salah satu cara taubatnya dalam Quran sebut. Faqtulu anfusakum. Masya Allah. Bunuh diri kamu. Walaupun di situ ulama tafsir berbeza ya dalam penafsirannya. Kalau kamu mau dosa kamu, aku ampun, aku kata bunuh diri. Salah satu cara mendapatkan pengampunan dosa suruh bunuh diri. Berat. Mengintai orang lain. Cukil mata dia. Masya Allah. Rejaman itu sudah jadi hukuman biasa untuk umat-umat dahulu. Banyak kesalahan-kesalahan dia, hukumannya rejam. Berat. Nah, umat yang datang, benda itu dihilangkan, diringankan, dikurangi. Kemudian tengok hujung ayat itu. Falladzina amanu bi, orang yang beriman dengan Nabi yang seperti inilah ciri sifatnya dan tugasnya. Wa'zaruhu, dia memuliakannya, menguatkannya. Wa nasaruhu, mereka menolongnya. Wattaba'un nur, mereka mengikuti nur cahaya. Alladzi unzila ma'ah, nur yang diturunkan bersamanya, Nabi. Ulaika humul muflihun. Orang-orang itu, merekalah orang-orang yang berjaya. Yang nak saya sampaikan jamaah sekalian, bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu, Allah beri sifat sebagai nuron. Betul ya? Sebagai nuron. Sementara Taurat yang Allah turunkan pada Musa sebagai dia. Lalu apa rahasianya ini? Apa rahasianya? Tadi sudah saya katakan, perbezaan antara sirojan, dia dan nur, ya,
Kalaulah daripada aspek kauniah, saintifik, dia itu cahaya yang datang daripada benda itu sendiri. Contohnya matahari. Sinarnya sebut dia. Nur itu cahaya yang datang daripada benda itu, tapi hanya pantulan yang ia pantulkan dari sumber cahaya yang lain. Itu makna pertama dari pemahaman saintifik. Adapun ada ulama tafsir yang memahaminya dikaitkan dengan agama. Taurat diberi sifat oleh Allah sebagai dia, sementara Quran diberi sifat oleh sebagai nur. Katanya ahli tafsir, apa bisanya? Ya, dia itu kan panas, tadi saya katakan. Nur itu tidak ada bahang. Ini kerana, jamaah sekalian, syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, jamaah sekalian, dalam kitab Taurat itu bersifat lebih panas. Lebih panas. Dalam Injil itu banyak berikan syariat yang banyak hukuman berat. Akibat kedegilan mereka, tipu daya mereka, kekufuran mereka. Hari Sabtu tidak boleh cari ikan. Hari Sabtu hari ibadah. Ini ketetapan Allah. Mereka curi-curi cari ikan. Mereka buat bakar. Hari Sabtu tak carikan, hanya pasang perangkap ikan aja. Habisnya Ahad. Diperingatkan. Dengki juga. Dihukum jadi apa? Jadi monyet. Allahu Akbar. Berat. Mereka minta bukti. Kalau kuasa itu, ya Allah kuasa, mereka minta agar Allah turunkan Maidah dari langit. Dikabulkan. Turun Maidah daripada langit. Hidangan dari langit. Itu bukan makanan dunia itu. Makanan alam gaib. Mereka jadi tak kufur. Lalu mereka kufur. Tengok. Kufur kepada nikmat Allah. Tidak mensyukur nikmat Allah. Apa hukumannya? Tukar jadi kera. Jadi babi. Yang tadi tukar jadi monyet. Masya Allah. Mereka degil sambar petir. Mati. Dihidupkan semula. Masya Allah. Taurat. Syariat dalam Taurat itu banyak sekali jamaah sekalian. Yang keras, berat. Sehingga Taurat diberi sifat dia. Ibarat cahaya panas. Sementara Al-Quran, subhanallah, Quran tak sebut dia. Quran sebut nur. Karena ciri syariat yang dibawa oleh melalui Al-Quran itu penuh dengan toleran, penuh dengan tasamuh, tolak ansur, toleransi, diberikan banyak rukhsah. Hai kamu umat Muhammad, kamu dosa. Ya, kami dosa. Dosa kami bukan sedikit, ya Allah, banyak dan besar-besar. Tak apa. Selagi nyawa kamu belum sampai tenggorokan, aku masih beri peluang kamu untuk bertaubat dan aku bersedia mengampunkan dosamu sebanyak manapun selagi masih hidup. Masya Allah. Luar biasa. Ya Allah, dia itu bunuh orang lain. Ya Allah, ya. Bunuh orang lain, hukumannya balas baliklah. Bunuhlah. Bunuh, karena sama. Namanya kisos. Tiba-tiba yang keluarga korban kata, tak payahlah, kami tak payahlah. Kami tak menuntut orang tu dibunuh, walaupun dia membunuh keluarga saya. Kami maafkan sajalah. Kerana keluarga si korban memaafkannya, maka si pembunuh tidak dijatuhi hukuman bunuh. Hanya bayar dia. Masya Allah. Ya Allah, kau wajibkan puasa. Ya, wajib puasa.
Tapi maksudnya hamba-Mu ni sedang musafir dan berat, ya Allah. Musafir tu kena berjalan kaki, naik keldai, terlalu jauh penat. Bawa makan, bawa air, tak larat kami. Ya jangan puasa lah, Allah kata. Tak apalah, tak payah puasa lah. Nanti bila dah mungkin bayar lah. Ya Allah, kau wajibkan puasa betul. Tapi masa hamba-Mu, ya Allah, tak larat berpuasa. Karena faktor usia tu mungkin Allah kata, ya tak payah puasalah hambaku. Karena aku tahu kamu dah tak larat. Tak payah puasa. Bayar je lah. Fidyah. Tengok, Quran tu sifatnya nur. Penuh dengan tolak ansur. Ya Allah, kau suruh kami solat. Dan Nabi-Mu pula ajar kami solat mesti berdiri. Ya, mesti berdiri. Itu rukun. Tapi hamba-Mu ni sakit kaki, ya Allah. Allah kata, ya tak payahlah berdiri, duduklah. Duduk. Masanya hamba-Mu ni susah nak angkat tangan pun tak boleh. Ya tak payah angkat tangan. Hamba tak mampu berdiri, tak. Ya duduk pun tak boleh, ya Allah. Ya baring ajalah. Baring. Sampai gerak-gerakkan tangan. Masanya seluruh tubuh badan ni stroke, ya Allah. Tak ada boleh gerakkan kecuali mata. Allah kata, ya tak apalah, solat sajalah. Walaupun hanya dengan isyarat mata. Ada syariat seperti ini, keringan seperti pada dalam kitab Taurat. Tidak ada, ya sekalian. Tengok bagaimana indahnya Allah SWT memberi tahu kita. Bukan sekadar Allah memberikan kuasanya. Ada benda langit mengeluarkan cahaya sendiri. Ada benda yang hanya memantulkan. Walhal semua benda langit ini tercipta daripada benda yang sama. Benda langit ini tercipta daripada benda yang sama. Dahulu pernah kita pelajari namanya subkosmos. Subkosmos. Yang dalam bahasa Qurannya, menurut fahaman para cendekiawan, dukhon. Dukhon itu asap dalam bahasa orang awam, tapi bukan asap jerebu. Karena orang bakar hutan ya. Dukhon itu dianggap sebagai satu bahan asal bagi terwujudnya langit dan bumi. Dan isinya inilah. Ini semua berasal dari benda yang sama. Allah cipta dari benda yang sama, jadi matahari yang panas mengeluarkan cahaya sendiri. Ada yang jadi bulan kecil, ada yang jadi bumi yang hanya mantulkan, ada. Masya Allah. Itu kuasa Allah. Lalu diberi istilah yang lain, satu dia, satu nur. Demikian juga syariatnya. Masya Allah. Tahu ya, jadi kalau tahu rahasianya ya. Jadi kita berterima kasih, syukur banyak pada Allah. Quran Allah berikan sifatnya sebagai nur itu luar. Coba kalau Quran Allah beri sifat dia. Sehingga isinya neraka. Hukum. Wah. Quran ini agama yang penuh tasamuh, penuh toleransi, penuh rukhsah. Mudah, tapi ingat, jangan dimudah-mudahkan. Agama Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Tapi juga jangan disusah-susahkan. Sebab itu Quran Allah beri sifat nur, sementara Taurat sifatnya dia. Itu fahaman mufasir yang bisa sangat cerdas sekali ya. Mufasir-mufasir kita dahulu sangat cerdas masa memahaminya. Sampai sedalam itu dan terbukti. Dan terbukti. Nah, kemudian ada lagi. Nabi pun tak silap ya mas sekalian. Dalam hadis Muslim, mana hadisnya sahih lah. Jamaah boleh rujuk nanti ya. Apa sabda Nabi dalam hadis Muslim? As-salatu nurun. Was-sabru diya'un. Allahu Akbar walillahilham. As-salatu nurun. Salat itu nur. Was-sabru diya'un.
dan sabar itu adalah dia. Kalau kita terjemahkan dengan terjemahan yang biasa, as-salatu nurun was-sabru diyaun. Solat itu cahaya dan sabar itu cahaya. Tak nampak bezanya. Kenapa Nabi bagi sifat, beri sifat pada solat itu sebagai nur, dan Nabi beri sifat pada sabar itu dia. Berpandukan kaidah yang digunakan pakai oleh mufassir tadi. Ya, karena solat itu menyejukkan. Sepatutnya begitu. Dia nur. Tidak ada haba. Tak ada panas. Solat itu menyejukkan. Sangat-sangat menyejukkan. Menenangkan. Ringan sudah dilakukan. Apatah lagi Nabi SAW pernah bersabda, dalam hadis Anas bin Malik, ini ada dalam kitab Fathul Bari. Dalam kitab Fathul Bari kalangan Ibnu Hajar Asqalani itulah. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi kata, telah dijadikan qurratu aini, ketenangan hatiku, kebahagiaan jiwaku, sesuatu yang menyejukkan jiwaku, yakni fis sholat, dalam sholat. Nabi menganggap, merasakan sholat itu adalah sesuatu yang menjadi qurratu a'yun. Insyaallah. Sesuatu yang boleh memberikan ketenangan, kebahagiaan, apalagi kelapangan jiwa. Bukan harta yang banyak, bukan yang di luar sana, tapi sholat. Sebab itu bila Nabi sholat, Masya Allah, rehat. Ingat, Nabi beritahu pada Bilal, bila masuk waktu sholat, arih Nabi haya Bilal, arih Nabi haya Bilal. Bilal, rehatkan kita semua, kami sudah dengan sholat. Nabi melihat sholat itu rehat. Karena Nabi dapat ketenangan yang luar biasa dalam sholat. Sebab itu sholat Nabi beri sifat nur. Sementara sabar terhadap musibah, sabar cacian orang, sabar meninggalkan maksiat, sabar melaksanakan ketaatan, sabar berhadapan dengan perkara yang haram, hidup susah, mengalami masalah keuangan, peluang untuk rasuah terbuka. Nah, macam mana nih? Nak ambil ke tidak? Nak ambil ke tidak? Tapi tidak. Kena sabar. Tak boleh. Ini dosa. Itu berat luar biasa, teman. Sabar itu berat. Sangat berat. Karena sabar berat, Nabi tak kata as-sabru nurun. Tak ada. Yang ada as-sabru diyaun. Sabar itu dia. Panas, berat. Macam Taurat, dia. Macam kita duduk berjemur di bawah terik matahari. Tak tahan. Karena dia. Tapi kalau terang bulan, langit cerah, bulan purnama, ya pasti kita sukalah duduk mendedahkan diri kita di alam terbuka dengan dapat sinaran bulan. Seronok. Nah, dan ini pengajaran bagi kita. Nah, pengajaran baik bagi kita. Maksudnya, sudahkah? Nah, gitu. Bila kita sudah paham seperti itu, sudahkah kita merasakan bahwa ajaran-ajaran Islam itu sebenarnya bikin nur dan bukan dia? Atau jangan-jangan kita masih merasa, tak, Quran ini, sana Islam ini, dialah, panen lah, susah lah, berat lah. Macam-macam tak boleh. Macam kita menghalang, menghadkan kebebasan kita. Tak boleh bergerak langsung kalau ikut Islam. Macam mana kita merasa begitu? Sedangkan Quran kata, Allah berfirman, Quran itu nur. Susahlah solat, sikit-sikit solat. Payah semua kalau tak solatkan. Berat semua lah kalau tak solatkan bagus. Macam mana solat jadi berat? Solat itu nur. Yang berat itu sabar. Jadi sabar. Saya kadang heran jemaah sekalian dengan cara berfikir orang sekarang.
Ini orang-orang liberal ni lah, orang yang mendakwa dirinya berfikiran moden tu lah. Itu bahasa mereka ya, berfikiran moden itu bahasa mereka. Minta maaf kalau bahasa yang saya gunakan dahulu, kata guru saya, itu bukan berfikiran moden, bukan formal, itu berfikiran kuno, kolot katanya. Jahilatil ula. Orang jahilah kuno itu berfikirnya macam orang sekarang yang mendakwa dirinya berfikiran moden itulah. Bukan, itu bukan moden, kolot kuno. Susah lah, ikut Islam ini banyak peraturan. Banyak peraturan dalam agama kita ni yang mengekang kebebasan kita. Banyak mengekang. Nah ini tak boleh tekang. Ini tak bebas lagi. Tapi kalau di luar Islam, tengok semua bebas. Oh, mau apa kau meniaga bebas, tak ada peraturan. Oh, mau malam keluar hingga pagi ke, mau apa ke, mau minum, tengok. Tak ada masalah, mau judi, mau apa. Mau LGBT, bebas. Bagaimana? Itu seronok. Pelik, sungguh aja mas Kiran. Coba renungkan sedikit aja. Apa dia fikir dalam dunia maksiat tidak ada peraturan? Kalau dalam Islam, mereka kata banyak peraturan mengekang kebiasaan mereka. Dalam dunia maksiat pun ada peraturan. Kenapa peraturan dalam dunia maksiat tidak dianggap mengekang kebebasannya? Minta maaf, katakanlah ada orang nak buat maksiat. Nak masuk kawasan judi, kasino, bertaraf internasional. Ada peraturan dia. Mesti begini, mesti bini, ada ini, bla bla bla. Wa'iyadzubillah, nak masuk katalah kelab malam. Ada peraturan dia. Oh, nak masuk malam, saya nak minum arak yang itu. Yang itu mahal, yang ini murah. Nah, kalau nonton katalah benda yang tak baik, ada tiket dia, ada peraturan, tak ada tiket tak boleh masuk. Kalau nak sana tiketnya mahal, yang sini murah, ada peraturan. Wa'iyadzubillah, tu'udzubillah. Dalam dunia maksiat ada peraturan, ada undang-undang. Ada orang melakukan maksiat, melakukan hubungan yang haram antara lawan jenis. Ya, dalam bahasa agamanya berzina lah. Ada peraturan dia. Minta maaf bahasanya. Yalah, kalau kamu kalau nak hubungan jenis dengan dia, murah saya bayaran dia. Kalau dengan dia mahal. Kalau itu percuma. Kenapa peraturan-peraturan dalam dunia maksiat tidak dianggap mengekang dirinya? Mengawal kebebasan. Tapi bagi dia, itu kebebasan, tengok bebas. Tapi kenapa peraturan dalam agama dianggap mengekang, mengawal, membatasi kebebasan? Sepatutnya tu kita bebas, merdeka. Jangan Islam itu. Inilah contoh berfikir paling kolot di dunia. Saya tak kata pikiran moden. Itu berfikir jahilatil ula. Kolot dan paling kuno. Bahkan minta maaf salah seorang pensarah saya dahulu namanya Dr. Sarwani Maksum. Allahyarham, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya dan diterima amalnya. Dr. Sarwani Maksum. Beliau kan istilah agak keras kan. Itu yakni berfikiran zaman orang zaman batu. Zaman batu ketika manusia tidak ada peraturan. Zaman batu tidak ada peraturan. Ya mungkin tujuannya itu bukan istilah yang pedas keras itu supaya kita menjauhinya. Sebab itu salah satu taktik syaitan dalam kitab Wiqatul Islam Jin ya silan. Salah satu cara setan menggoda kita, membudak kita. yakni setan mengajar kita, bagi idea pada kita agar kita beri nama yang baik bagi benda yang tak baik. Benda maksiat kita beri nama yang baik sehingga orang tak takut melakukannya. Tasmiyatul ma'asi, menamakan benda yang maksiat bi asma'il muhibbah, dengan nama-nama yang menarik sehingga orang tertarik dan tak merasa bersalah. Tasmiyatul ta'ah,
menamakan benda-benda yang baik, ketaatan, dengan nama-nama yang menggerunkan, sehingga orang lari. Orang lari. Tak apalah, itu tipu daya setan lah. Jamaah boleh baca sendirilah kitab Ifatul Insan min Jin wa Syaitan. Jumpalah di situ nanti. Baik, jelas ya di situ? Dia dan nur. Berkaitan dengan rahsia ayat kauniyah, jelas. Allah nak beritahu pada kita seakan-akan, wahai manusia, aku nak tunjukkan kekuasaanku terhadap kamu sekalian. Semua benda yang ada di langit ini, aku yang menciptakannya dari bahan yang sama. Tapi kerana kekuasaanku yang tanpa had, aku boleh ciptakan sesuatu dari benda yang sama menjadi rupa yang berbeza. Ini menjadi matahari yang sangat panas membakar dirinya. Cahaya memancar-mancar. Aku beri nama dia. Yang ini aku cipta dari bahan yang sama dengan bahan yang aku ciptakan matahari. Namanya bulan. Namanya bumi. Namanya Jupiter. Namanya Marikh. Pun mengejar cahaya juga. Tapi cahayanya tak panas. Karena tak ada cahaya. Dia tahu hanya memantulkan. Namanya nur. Ayat sebelumnya telah kita pelajari. Wahai manusia, aku adalah maha berkuasa. Pencipta segala-galanya. Semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Termasuk diri kamu. Yang berkaki dua ke, empat ke, lima ke. Yang berjalan di atas Tuhan. Semuanya. Aku cipta mimma'in wahid. Masya Allah. Dari bahan yang sama. Mak. Kamu tak nampak kuasaku. Ibarat buat kue. Bahannya sama. Tepung, garam, sikit gula, apalagi yang dia ada lain. Bahannya sama. Tapi boleh jadi 120 jenis kue. Yang rasanya berbeza. Tengok. Namanya berbeza. Sehingga bila tengok hasil kuenya macam tak percaya yang ia dibuat dari bahan yang sama. Bukan itu menunjukkan kepakaran si pembuat kue. Dan kamu lihat Allah kata dalam ayat sebelumnya. Seberapa besar kuasa aku. Tumbuh-tumbuhan yang kamu tanam di atas muka bumi. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang menjalar. Ada yang buahnya bermacam-macam bentuknya, bermacam-macam warnanya, rasanya. Kamu tahu tak? Itu aku cipta daripada bahan sama dan aku siram dari air yang sama. Allahu Akbar. Semua bersumber daripada benda yang sama, tapi dengan kuasa aku, jadi macam-macam. Ini kuasa Allah. Allah menunjukkan kuasanya sangat terangnya masih di hadapan kita. Sangat-sangat terang. Sebab itulah, kita sebenarnya tidak perlu menunggu. Ya. Baru saja saya jelaskan ya, tapi di tempat lain. Saya ulangi di sini. Bukti kekuasaan Allah di alam semesta ini. Kalau kita betul-betul tafakur dan tadabbur, kita akan melihat bila-bila masa, di mana saja. Mungkin kita tidak perlu melihat matahari atau belum perlu melihat matahari karena terlalu jauh. Mengkaji seekor nyamuk. Itu pun kita hanya kata, subhanallah. Kagum saya dengan nyamuk. Saya dikaji. Kan di situ Allah tunjukkan betapa dahsyat kekuasaannya. Melihat kuman, melihat cili yang pedas, tebu yang manis. Itu udah kuasa Allah dah. Kenapa ya ini pedas, ini manis? Allah sedang punya kuasanya karena kita ini kurang tadabbur, kurang terbiasa, kurang terlatih tafakur, sehingga kepelbagaian rasa buah-buahan, kepelbagaian makhluk yang berterbangan depan kita. Kita kurang nampak bahwa itu kuasa Allah yang sangat dahsyat. Kurang kagum maksud saya. Sehingga ramai orang yang baru kagum sungguh akan kuasa Allah. Timbul rasa takut pada Allah.
Bila Allah menunjukkan kuasanya yang lain lain daripada biasa. Contoh, hari-hari tengok pisang berbuah, tak rasa apa-apa. Taklah kagum dengan kuasa Allah. Wahai itu mengkagumkan. Sebelahnya ada cili, pedas pula. Bahkan dia akar di bawahnya itu bersalam, berjabat tangan dengan tebu. Kenapa yang tebu jadi manis jadi? Itu kuasa yang luar biasa ya mas sekalian. Tapi karena kita kurang terbiasa memikirkannya, bagi kita itu ya biasa aja lah. Minta maaf kalau dalam bahasa Al-Quran agak kasar bahasanya ya. Mereka sentiasa melihat ciptaan ke ayat-ayatku. Wahum mu'ridu. Mereka berpaling. Berpaling itu mana kita langsung tidak menganggap itu semacam kuasa Allah yang sangat dahsyat. Karena kurang terbiasa. Baru kita tersentak kuasa Allah yang dahsyat. Katalah, bila Allah tiba-tiba menghendaki ada pokok pisang berbuah rambutan. Coba. Pokok pisang berbuah rambutan. Baru semua orang, subhanallah, Allahu Akbar, Allah, sebuah selfie seluruh dunia. Datang ini dahsyat, ini kuasa Allah. Kuasa Allah. Pisang berbuah rambutan. Kenapa kita baru terpegun mengakui dan merasai kuasa Allah yang dahsyat hanya selepas melihat pisang berbuah rambutan atas kehendak Allah. Dan kenapa selama ini kita tak nampak, tak merasa kuasa Allah? Melihat pisang, manisnya pisang, pedasnya cili. Pelbagian, bahkan itu yang baru menunggu. Ya, kalau nampak pisang baru semua, saya yakin ramai dari kita akan begitu iman kita. Tapi tahukah kita, jika bermula hari ini, katalah setiap pisang berbuah rambutan, sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, nanti orang akan lali lagi, dah biasa lagi. Biasa. Dah taklah kagum macam pertama kali. Jadi, Allahu Akbar. Begitukah agak-agak rasa kagum kita terhadap kuasa Allah. Sedangkal itukah mata hati kita melihat kuasa Allah. Sesuatu kita anggap sebagai tanda kuasa Allah yang dahsyat bila baru berlaku sekali, tak bila sudah berlaku banyak kali. Hari-hari kita tengok, kita dengar ayam bertelur, kemudian telur itu mentah jadi ayam. Tengok kucing beranak, tengok kucing, Masya Allah. Itu kuasa yang luar biasa itu. Kuasa yang luar biasa. Tapi kan minta maaf, kalau bahasa guru saya namanya Dr. Samsul Arifin. Karena mungkin kamu belum terbiasa berpikir. Coba kamu renungkan setiap saat sebenarnya Allah berfirman, afala yandurun, afala tafakkarun. Itu kan fi'il mudhari' mana sentiasa istimrar dan tajaddud. Kamu tak nampak. Mungkin kamu baru terpegun, kagum, mungkin sujud, istighfar banyak-banyak. Karena kuasa Allah betul-betul berlaku depan mata kamu. Bila kamu lihat, katalah, kucing beranak ayam. Tiba-tiba Allah menghendaki ada kucing beranak ayam. Wah, saya yakin seluruh dunia kagum. Mungkin hari itu cuti semua. Orang ambil cuti nak tengok ada kucing beranak ayam. Ini kuasa Allah, ini kuasa Allah. Ya, alhamdulillah kuasa Allah. Ada yang lain pula malah disembahnya kucing itu dari sembahnya ayam. Kan ini bisa anggap dia sebagai Tuhan. Kan biasa begitu. Bila tengok benda yang pelik manakala tidak biasa, dia anggap sebagai Tuhan lah. Akhirnya kucing itu tiba-tiba jadi mahal, harganya 5 juta kucing itu. Ayam yang dipanggil oleh kucing, akhirnya jadi ratusan ribu harga dia. Kagum. Tapi coba kalau mulai hari ini, setiap ekor kucing beranak ayam. Dan sudah berlalu 5 tahun. Dah tak ada rasa apa-apa lagi. Inilah minta maaf, tingkat keimanan orang-orang Bani Israel dahulu. Ya. Yang masih diwarisi oleh sebagian umat Nabi Muhammad SAW. Ingat, Bani Israel macam-macam permintaannya pada Musa. Musa, kami tak percaya Musa.
Selagi kami tak nampak sendiri. Ini apa ni? Coba tunjukkan mana buktinya bahwa Tuhan itu kuasa. Turunkan mana salwa. Tengok. Mana salwa? Turun. Baru, ya Tuhan kamu kuasa. Lama-lama hari mana salwa. Akhirnya bosan. Musa, boring lah. Jemu lah. Kasih mana wasalwa ya. Kami nak kacang lah. Kami nak bawang lah. Masya Allah. Hilang. Dah tak kagum lagi dengan Allah. Begitu melihat saat mereka melihat Musa ketukkan tongkatnya ke lautan, lautan terbelah, kagum mereka. Wih, betul-betul Musa ini hebat. Tuhan Musa hebat. Hebat sungguh. Laut terbelah. Kan ajaib, kan aneh. Nampak betul kuasa Allah menjunam dalam hati. Waktu itu saja. Setelah selamat dan Fir'aun mati, dah beberapa masa kemudian, dalam perjalanan ke Al-Ardul Muqaddasah, singgah melalui satu kampung, tengok ramai orang sembah patung, mereka pun minta kepada Musa, boleh tak engkau buatkan Tuhan macam Tuhan dia orang tu. Susahlah kalau engkau suruh kami menyembah Tuhan yang tak nampak, susah. Boleh tak engkau buatkan patung? Ya Tuhan patungnya. Masya Allah. Baru saja, belum lama itu masa itu. Inilah iman Bani Israil itu hanya iman kejut. Iman terkejut. Lepas itu hilang lagi. Selagi mereka belum nampak benda-benda yang walhal yang Allah nampakkan ini sudah bukti kuasa. Syaratnya kita tafakur. Syaratnya kita tadabbur. Kita hendaklah ada masa untuk melatih diri kita, memahami, menekuni, memikirkan, merenung setiap ciptaan Allah. Hatta Quran kata, Quran yang kata ni, Allah yang berfirman. Innallaha la yastahi ayadriba masalan ma ba'udah fama fawqaha. Sesungguhnya Allah, Tuhanmu itu, seakan-akan kalau Allah bercakap langsung dengan kita, wahai manusia, aku ni Allah, Tuhan semesta alam. Kuasa aku ni sangat dahsyat. Sangat luar biasa. Tapi aku tak malu, tak segan-segan buat perumpamaan bukti kuasa aku dengan seekor nyamuk. Tengok. Malah seekor nyamuk. Allah tak kata buat seekor gajah. Sebab logiknya je mas sekalian. Logiknya lah. Buat seekor nyamuk yang kecil, yang hidup, yang ada nafsu, ada mulut, ada perut, perlu makan, perlu bernafas, ada otak, ada hati, perlu tidur, keinginan untuk berkahwin. Itu tapi susah karena kecil berbanding gajah. Damah lebih tahu daripada saya. Ya, akhir tahun 80-an, paling tidak lah setakat saya tu, akhir 80-an ke pertengahannya. Mula-mula handphone keluar, jenis apa tu? Dulu mula-mula, Nokia kan. Bukan main besar. Nokia bukan main besar, sebesar. Apa ni? Besar sungguh lah. Tapi hanya digunakan untuk buat panggilan dan terima panggilan. SMS pun tak boleh. TV mula-mula keluar. TV besar. Aquarium. Hitam putih je. Besar. Itu pun canggih. Sekarang handphone. Ada handphone yang sebesar itu. Sebesar 10 biskut. Tapi fungsinya hanya untuk buat panggilan. Sekarang makin kecil. Tapi canggih. Menunjukkan bahwa si mereka ciptanya makin pandai. Sehingga yang dibuat kecil tapi sangat canggih. Satu hari nanti mungkin teknologi telekomunikasi bukan pakai handphone yang sebesar ini. Ya mungkin tak tahulah. Allah alam satu hari mungkin hanya bentuk chip ke apa. Halus. Masukkan kat telinga satu, selit kat gigi satu. Dah cakap aja. Masya Allah. Jadi bila halus yang kecil okey canggih. Okeylah. Bila aja gajah mengamuk semua takut. Ya, gajah mengamuk. Ada rimau mengamuk, takut, bahaya. Tapi seorangnya kita menyelamatkan diri, mengalahkan rimau yang mengamuk, lebih senang. Tembak aja lah. Kan besar boleh kita berpakat.
Dan kerusakan yang ditimbulkan taklah seberapa. Bila ada gajah mengamuk, kita cepat segera meredakan. Tapi coba kalau kuman mengamuk, virus mengamuk, corona mengamuk, bukan di tempat asalnya, seluruh dunia bingung. Ini apa ni? Makhluk apa ni? Tak nampak tapi menghuru-harakan, memporak-porandakan kesejahteraan umat manusia seluruh dunia. Coba berapa bilion kerugian ditanggung oleh dunia gara-gara virus corona. Sebesar apa sebenarnya virus ini? Canggih tak canggih? Jadi aku tak malu nak buat. Kalau kamu tengok itu, kalau ciptaanku pun boleh memporak-porandakan, itu baru ciptaanku yang belum seberapa. Kamu menganggap itu dahsyat kekuatan dia. Takkan kamu tak nampak kekuatan kekuasaan aku yang menciptanya. Itu maksud saya. Itu adalah sentiasa nampak. Tak perlulah mencabar Allah. Ya Allah, kami akan yakin. Baru yakin kuasa kamu bila engkau dapat menunjukkan pada kami. Katakanlah, apa namanya, pokok durian itu rukuk. Bila pokok durian rukuk, kemudian bangun semula. Tak payahlah minta seperti itu. Keinginan minta yang benda yang macam itu, minta maaf, itu iman Bani Israel orang dahulu. Yang dulu banyak dihukum tu lah. Patutlah kitab mereka itu dia, kan memang perangai mereka seperti itu. Umat Nabi Muhammad ini diperlakukan Allah dengan sangat dewasa. Umat Nabi Muhammad ini diperlakukan sebagai orang yang berakal, berfikir, yang cerdas, sehingga tidak sepatutnya benda yang pelik-pelik yang diminta. Sebab itu walaupun Nabi ini punya mukjizat hissi, tapi Nabi jarang menceritakannya. Nabi pernah Isra Mi'raj, tapi tak menjadikan kisah Isra itu jadikan bahan dakwah ke mana-mana untuk meyakinkan orang bahawa ya Rasul tak ada. Nabi pernah katakanlah apa namanya ada unta datang mengadu, pokok memberi salam, batu memberi salam, bulan terbelah. Itu, tapi Nabi tak menjadikan bukti-bukti ini sebagai alat untuk berdakwah, meyakinkan orang bahawa ia Nabi. Tak. Nabi hanya sebut dalam Al-Quran, di Al-Quran, tapi yang dia kata dia ni, tolong fikir Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Ya, sebab Al-Quran ini mukjizat hidup ya mas sekalian. Boleh difahami, boleh dibaca oleh setiap orang daripada dahulu hingga kiamat. Orang yang yakin bahawa Nabi Muhammad SAW membelah bulan, ya pada zamannya lah yang menyaksikan sendiri. Kita yang tak menyaksikan, tak nampak. Boleh jadi ada beriman, boleh jadi tidak. Karena benda itu dah tak berlaku. Tapi kalau Al-Quran, jadi bila Al-Quran jadikan mukjizat agung, bermakna kita ini diperlakukan oleh Allah sebagai orang yang cerdas, yang cerdik, yang pandai menggunakan nikmat akal fikiran. Nah itu yang saya katakan tafakur yang perlu dilakukan setiap saat. Baik. Sudah faham ya? Jadi di sini kalau dikaitkan dengan agama, Taurat dia, Quran nur. Karena Taurat itu isinya banyak yang memberatkan, hukumannya berat-berat. Quran Allahu Akbar, ringan, mudah, banyak toleransi, tasamuh, tolak ansur, rukshoh. Solat itu nur, kata Nabi. Solat itu nur. Sebenarnya sabar, dia. Sabar dia. Sebab itu kalau kita ingin mendapat pertolongan dengan segera daripada Allah, bila kita menghadapi kesusahan dalam hidup, Allah bagi formula. Allah bagi tanda. Clue dia. Syaratnya. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Allahu Akbar. Mintalah kamu pertolongan kepada aku, kata Allah. Kamu kan banyak masalah, wahai hambaku. Kamu kan banyak menghadapi kesusahan hidup. Macam-macam perkara yang kamu inginkan, kamu tak dapat. Maknanya kamu perlu pertolongan. Bila kamu pertolongan, mintalah pertolongan itu kepada aku. Bagaimana caranya, ya Allah? Minta tolong pada kamu. Dan bagaimana caranya agar engkau segera mengabulkan? Ada dua. Bis-sabri was-salah.
Menarik sekali disebut sabar lebih dahulu di sini. Bisabri wasalah. Dengan sabar dan sholat. Itu kan ada dalam surah Al-Baqarah ayat 45 itulah. Ya dengan sabarlah dan sholat. Kalau kita kaitkan dengan tajuk kita, sabar itu berat. Kamu kena usaha lebih. Sholat itu sebenarnya ringan. Nah, yang jadi masalah, Nabi kata sabar itu berat, sholat itu ringan. Yang jadi masalah, jika kita sholat itu berat, kalau sholat yang ringan pun kita anggap berat, macam mana sabar yang Nabi kata berat? Inilah sebenarnya yang perlu kita jawab masing-masing dalam hidup. Tahu ya? Baik. Saya rasa telah cukup itu untuk ayat yang ke-61 ini. Walaupun masih panjang, saya terus terang jamaah sekalian, ya saya mengaku, daripada dahulu lagi sebenarnya daripada masa belajar tafsir, saya pernah sampaikan, ayat Al-Quran yang boleh katakan termasuk yang paling saya minati lah masa belajar tafsir, yakni ayat kauniyah. Bukan ayat hukum makam, akidah, tak minat, wajib, itu perlu, itu fardu ain. Tapi ya Allah, ayat kauniyah ni ibarat lautan, kita menyelam itu tidak akan tahu di mana dasarnya. Ibarat laut lah, kita menyelam sedalam manapun, selama manapun, tak tahu di mana dasarnya. Ibarat laut, angkasa, kita harungi, sudah berpuluh-puluh tahun tak tahu di mana tepinya. Nah, Quran demikian aja, khasnya ayat kauniyah. Kalau ayat-ayat hukum hakam, nah itu terhad. Sebab itu tidak berkembang. Babi haram. Nah, sudah dari zaman Nabi hingga sekarang haram. Mana ada perkembangan? Oh, dahulu kamu sehingga perlu sholat. Bagi saya, sholat sudah selesai. Sepatutnya begitu. Nabi ajar sholat, sahabat sholat, ya sudah, sepatutnya sudah selesai. Karena tidak mungkin sholat ada istiadat baru, pikiran-pikiran yang kreatif, inovatif, tidak mungkin. Ya. Tapi dalam masalah ayat kauniyah, masalah akidah, lagilah yang macam itu je lah. Takkan berkembang. Yang agak berkembang mungkin masalah muamalah. Karena muamalah ini berkaitan dengan masyarakat dan masalah ini masih berkembang, maka perlu istiadat baru dalam masalah muamalah. Tapi ayat kauniyah, Allahu Akbar walillahil hamd, tak akan habis. Sentiasa berkembang tafsirnya. Orang dahulu mutafsir yang begini, orang abad pertengahan begini, orang sekarang ini. Mungkin tidak akan datang, ayat itu dipahami lain. Bukan tafsiran dahulu salah. Karena ayat-ayat kauniyah memang dipanggil, bahasa kami dahulu, multi tafsir. Multi tafsir. Penafsirannya, tasnya bukan hanya satu. Tapi bermacam-macam. Dan boleh jadi semuanya betul. Karena ini berkaitan dengan rahasia alam semesta. Ya contohlah. Saintis Muslim memahami dia dan nur itu seperti itu perbezaannya. Ulama tafsir, ulama agama kan dikaitkan dengan hadis Nabi, memahami seperti itu. Apakah salah? Tidak salah. Suatu saat mungkin ada penafsiran yang lain. Karena terlalu banyak rahasia yang Allah letakkan di sebalik alam ciptaannya. Yang Allah beritahukan kepada setiap generasi, pasti belum semuanya. Ada rahasia-rahasia yang belum Allah beritahukan pada generasi kita sekarang, nanti Allah akan beritahu pada generasi selepas kita. Sehingga ilmu manusia, ilmu yang Allah berikan kepada manusia tentang rahasia alam semesta akan terus berkembang. Terus. Tahu ya? Baik, sekarang ayat yang kedua. 62. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah zat yang telah menjadikan malam dan siang itu khilfah. Ya, terjemahan bebas dahulu ya. Silih berganti. Manfaatnya,
bagi sesiapa yang hendak mendapatkan peringatan atau menjadikannya sebagai peringatan atau bagi siapa yang hendak bersyukur. Jamaah rahimakumullah, ayat ini ayat kauniyah. Lalu Allah kaitkan dengan ayat syar'iyah. Nah, ini menarik. Ayat-ayat ciptaan Allah kaitkan dengan ayat-ayat perintah. Dikaitkan dengan taklif. Apa maksudnya? Ketika Allah memberitahu kita dialah yang menciptakan malam dan siang silih berganti, itu kan ayat kauniyah. Itu kan ayat penciptaan. Yang Allah suruh renung dan fikirkan. Bila kita telah merenung dan fikirkan, kita akan nampak kekuasaan Allah. Dan kemudian satu di antara manfaat, faedah, bukan satu-satunya ya, satu di antara manfaat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, silih pergantian siang malam ini, Allah memberikan peluang kepada manusia untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Sama ada manfaat berupa tadakkur, ayat dzakar, atau manfaat berupa tasyakkur, bersyukur. Jadi saya ulangi, apa yang kita nak pelajari? Silih pergantian malam jadi siang, siang jadi malam. Ini ayat kauniyah. 100% berlaku berdasarkan masyiatullah. Ingat masyiatullah. Kerana Allah ini maha bijaksana, setiap ciptaannya tidak ada yang sia-sia, ma khalaqta hadza batila. Allah jadikan siang dan malam silih berganti pun pasti ada manfaat dan ada hikmahnya. Hikmah dan manfaatnya yakni Allah nak bagi peluang kepada manusia untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Sama ada manfaat itu berupa manfaat tadakkur atau manfaat berupa tasyakkur. Paham ya? Itu kesimpulan pertama secara umum daripada ini. Sebab saya tidak, ini bukan pelajaran tafsir ya, ini pelajaran tafakur. Jadi saya jadi angle yang lain. Yang lain. Jamaah sekalian, inna jami'al makhluqati wal kainati fi hadzal kaun. Sesungguhnya segala ciptaan dan segala yang mewujud di alam semesta ini, ala ikhtilafi anwa'iha wa ahkamiha wa nawamisiha, dengan kepelbagaian jenis macamnya, peraturannya, disiplin dan sunatullahnya, tajma'u bainahuma yaitu taskhiril insani min qibalillahi ta'ala. Semua itu oleh Allah diciptakan dan ditundukkan olehnya buat kepentingan dan manfaat manusia. Jauh sebelum manusia dicipta. Faham ya? Alam semesta yang sangat luas dengan pelbagai disiplin, peraturan, kaidah, hukum dan bermacam-macam inilah. Siang malamnya, besar kecilnya, sejuk dinginnya, hujan panasnya, kutub utara, kutub selatannya, khatulistiwanya, matahari Jupiternya. Kemudian Allah tundukkan dengan peraturan. Semua tunduk pada Allah, tidak ada yang menyeleweng. Tidak ada ciptaan Allah yang Allah beri kebiasaan untuk memilih. Bumi diberi pilihan, mata diberi pilihan, mau terbit, mau tidak. Oh, bukan. Semua itu Allah lakukan demi kepentingan manusia. Taskhiruha lil insan.
Allah tundukkan semua itu untuk kepentingan manusia jauh sebelum manusia dicipta. Berbilion tahun sebelum manusia dicipta, Allah sudah sediakan tempat yang sangat selesa, sangat dalam bahasa mudah lah. Sebelum manusia dicipta ini, bumi langit di sana telah dihias sedemikian rupa, dicipta dengan begitu sempurna bagi menyambut kedatangan kita. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tanya, siapa kita? Kita makhluk yang dimuliakan. Ada orang, siapa awak? Siapa awak? Awak siapa? Kalau ada orang tanya, awak ni siapa? Tanya dia, saya makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang Allah mencipta bumi langit dan isinya, jauh sebelum saya dicipta untuk menyambut saya. Katakan begitu. Katakan begitu. Jadi ini nikmat pertama ya yang perlu kita yakini dan perlu kita rasakan betul. Matahari terbit di siang hari, terbenam matahari, akhirnya siang tua jadi malam. Peredaran angin berubah, cuaca bertukar, pokok bermacam-macam. Hingga yang ada di luar sana termasuk dalam perut bumi. Minyaknya, timahnya, emasnya, bijinya, uraniumnya. Dan banyak lagi. Untuk siapa itu? Untuk kita. Bila Allah sediakan semuanya? Berbilion tahun sebelum kita lahir ke dunia. Maknanya tempat telah disediakan untuk menyambut kita. Bak kata orang nak sambut baby. Allah. Baru disahkan mengandung oleh doktor 1 bulan. Baby sudah disediakan rumah. Sudah diberikan rumah. Bukan diberikan buaya, rumah diberikan. Kereta sudah diberikan. Sudah ada insurans lagi. Insurans sudah ada lagi. Allahu Akbar. Bagaimana mulianya tetamu agung. So kita ini tetamu agung dan Allah yang mengagungkannya. Sebab itulah hiduplah kita sebagaimana layaknya tetamu agung. Tetamu datang ke rumah orang dianggap tetamu agung. Ya bersikaplah di tempat itu sebagaimana layaknya sepatutnya tetamu agung. Ya janganlah minta maaf. Suka hati. Ini orang dimuliakan, dihormati. Gelar pun VVVIP, buat sesuka hati. Jatuhlah harga diri dia. Ini apa ni? Kita raikan bukan main, rupanya lah. Makan pun tak sopan. Kotor, buang sana, buang sini, rupanya. Nah, kecewalah kita yang menyambutnya kan. Mungkin bumi pun kecewa menyambut manusia yang hidup suka hati itu. Mungkin kecewa bumi. Jemaah sekalian, masa tidak mengizinkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wal 'asr innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.